Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang terdiri dari saya sendiri, Nurhan Siti Mardia, bersama dua rekan saya, Asri Astiningsi dan juga Nurmalia Fahrunisa. Dalam rangka memenuhi penugasan statistika dasar, maka di sini kami akan memaparkan mengenai uji chi-square, dan kami akan mencoba menyelesaikan satu kasus yang menggunakan uji chi-square. Nah, kemudian di sini kami juga akan mencoba membuktikannya di dalam proses SPSS. Baik, pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji chi-square. Chi-square disebut juga dengan chi-kuadrat, di mana ini merupakan salah satu jenis uji komparatif non-parametris yang dilakukan pada dua variabel, di mana skala data kedua variabel adalah nominal. Uji chi-square merupakan uji non-parametris yang paling banyak digunakan, namun perlu diketahui syarat-syarat uji ini, yaitu frekuensi responden atau sampel yang digunakan besar, sebab ada beberapa syarat di mana chi-square dapat digunakan. Yang pertama, tidak ada sel dengan nilai frekuensi kenyataan atau disebut juga actual count sebesar 0. Kemudian yang kedua, apabila bentuk tabel kontingensi 2x2, maka tidak boleh ada satu sel saja yang memiliki frekuensi harapan, atau disebut juga expected count kurang dari 5. Kemudian yang ketiga, apabila bentuk tabel lebih dari 2x2, misal 2x3, maka jumlah sel dengan frekuensi harapan yang kurang dari 5 tidak boleh lebih dari 20%. Mana rumusnya adalah X kuadrat sama dengan sigma OI min EI kuadrat sama dengan EI. X kuadrat adalah chi-square, OI adalah frekuensi hasil observasi, dan juga EI adalah frekuensi yang diharapkan. Di sini kami menggunakan salah satu contoh kasus, yaitu penjualan kartu pemain bola, di mana seorang manajer pemasaran sebuah pabrik kartu olahraga merencanakan membuat seri kartu dengan gambar pemain sepak bola terkenal. Pemain tersebut adalah Messi, Ronaldo, Snyder, Torres, Xavi, dan Giroud. Ya, hari terakhir ia berhasil menjual sebanyak 120 kartu dengan rincian Messi 12 kartu, Ronaldo 33, Snyder 14, Torres 7, Xavi 36, dan Giroud 17. Kemudian di sini terdapat sebuah perintah, yaitu ujilah apakah popularitas pemain mempengaruhi tingkat penjualan kartu olahraga tersebut seandainya tidak ada perbedaan yang signifikan pada popularitas para pemain. Kemudian penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita pertama-tama harus menuliskan dulu hipotesisnya, yaitu di sini ada hipotesisnya, yaitu distribusi penjualan kartu olahraga sama atau tidak dipengaruhi popularitas. Dan hipotesis satu, yaitu distribusi penjualan kartu olahraga ada yang tidak sama atau dipengaruhi popularitas. Nah, karena tingkat signifikansi tidak diketahui di soal, maka kita bisa menuliskan tingkat signifikansi yaitu 5% atau 0,05. Nah, pada chi-square ini, kita bisa menolak hipotesis 0 apabila nilai signifikansi chi-square kurang dari 0,05 atau nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel. Kemudian, jadi kita bisa melihat lagi datanya. Kemudian kita bisa mencari terlebih dahulu frekuensi yang diharapkan dengan rumus jumlah observasi dibagi jumlah kategori. Jumlah observasi itu merupakan totalnya yaitu 120 dan jumlah kategorinya merupakan jumlah pemainnya yaitu 6. Jadi 120 dibagi 6 sama dengan 20. Kemudian kita bisa melengkapi tabel. Ada tabel OI, EI, OI min EI, kemudian ada OI min EI kuadrat, dan rumus chi-square-nya yaitu OI min EI kuadrat per EI. Nah, di sini sudah bisa dilengkapi, dan chi-square hitung yang didapatkan yaitu sigma OI min EI kuadrat per EI yaitu sama dengan 34,4. Nah, di sini derajat kebebasannya adalah 5, dan jika tingkat signifikansinya atau alfanya sama dengan 5% atau 0,5, kita bisa mendapatkan nilai chi-square tabelnya yaitu 11,07. Nah, maka di sini bisa didapatkan yaitu nilai chi-square hitung lebih besar dari nilai chi-square tabel. Nah, dari sini kita bisa mengambil keputusan, yaitu kita menolak 0, karena chi-square hitung lebih besar dari tabel. Nah, kemudian bisa disimpulkan bahwa dengan tingkat signifikansi 5%, terdapat cukup bukti untuk menyatakan bahwa distribusi penjualan kartu olahraga ada yang tidak sama, atau dengan kata lain, penjualan kartu dipengaruhi oleh popularitas. Nah, kemudian kita akan melihatnya di dalam program SPSS.
Nah, baik. Pertama, seperti di dalam soal, kita memiliki dua variabel, yaitu pemain dan juga penjualan. Nah, di sini kita menggunakan tipe numerik, weight-nya itu 8 dan desimalnya 0, di mana kita memiliki values-nya itu ada 6. Nah, di sini ada angka 1 sampai 6 dengan Messi, Ronaldo, Schneider, Torres, Xavi, dan juga Giroud. Nah, lalu kita klik OK, terus di sini kita measure-nya itu ada nominal dan juga skala. Nah, terus selanjutnya sekarang kita ke data view. Nah, di sini kita memasukkan data pada baris dan juga kolom yang sesuai dengan soalnya, di mana pemain satunya 13, pemain 2 33, pemain 3 14, pemain 4 7, pemain 5 36, dan pemain 6 adalah 17. Nah, dan perlu kita ingat dan menimbang gitu bahwa variabel pemain dan juga variabel penjualan itu harus seimbang gitu. Caranya dengan mengklik data, kemudian kita pilih Weightcast. Nah, di sini karena kita penimbangnya itu penjualan, maka kita pilih Weightcast by penjualan, lalu klik OK. Nah, setelah kita menjadikan penjualan sebagai penimbangnya, sekarang kita akan masuk ke analisis non-parametric test. Nah, kita pilih analis, lalu kita pilih non-parametric test. Nah, di mana kita di sini akan menguji square-nya itu terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih tes variabelnya itu pemain karena kita akan menggunakan distribusinya itu sama, maka kita klik. Nah, selanjutnya hasil Nah, selanjutnya hasilnya itu seperti yang bisa kita lihat di sini muncul nilai observasi 4,4 dengan derajat kebebasannya 5 dan key values-nya itu adalah 0,00 sekian. Nah, karena kita menggunakan alfanya itu 0,5, maka hasilnya adalah ditolak H0-nya karena key values kita itu kurang dari alfa yang kita tentukan. Nah, sekarang kita akan menggunakan option yang satunya lagi, yaitu one sample. Nah, di sini kita bisa pilih analyze, non-parametric test, dan kita pilih one sample. Nah, lanjut kita masuk ke setting, kemudian kita pilih custom test. Nah, di sini kita pilih compare observed probabilities to hypothesis, kemudian kita klik option, dan kita pilih all categories have equal probability, kemudian kita klik OK, lalu kita bisa langsung run. Nah, di sini setelah kita meng-run option yang kedua, kesimpulan bahwa ada perbedaan dengan pengujian sebelumnya. Nah, jika sebelumnya itu ditampilkan tabel yang tes yang digunakan, serta signifikan value dan juga keputusan yang kita ambil. Hasilnya itu sama seperti sebelumnya, yaitu H0-nya itu ditolak karena key values-nya itu kurang dari alfa yang kita tentukan. Nah, cukup sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.